Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Bigfoot, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. SDM yang sangat baik itu dibuktikan dengan kepercayaan banyak para pejabat di provinsi maupun di kota yang menitipkan anaknya untuk sekolah di sini. Ini apa yang kami cek di sini sudah sesuai. Kami juga sudah mengumpulkan 20 objek foto sebagai pendukung. Setelah saya lihat, Nurul ini memang menjadi sekolah rujukan, itu memang pantas sekali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Rigi Ardani dan saya Solina Lumantorwan. Dan kita berdua hadir lagi di layar kaca Anda dengan program yang penuh inspirasi dan juga pelajaran yang sangat luar biasa. Apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Betul sekali. Kamu apa kabar Solina? Sehat dong. Hari ini kamu semuanya serba ini ya, navy gitu ya. Iya, serba navy. Ini hitam tahu di bawah. Sudah makan dong pasti? Udah pastinya, karena hari ini kita mau belajar. Betul. Jadi harus mempersiapkan secara jasmani, harus sehat juga. Supaya pelajarannya hari ini bisa ditangkap dengan baik. Nah, untuk itu, untuk pemirsa juga jangan lupa untuk makannya teratur. Betul. Olahraga yang cukup agar kita semua bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Betul sekali. Seperti biasa. Hari ini di Rumah Bahasa, betul. Kita seperti biasa selalu belajar sesuatu yang baru. Nah, hari ini pelajaran kita tentang apa, Ari? Nah, hari ini temanya ini bagus sekali, di mana temanya adalah penghargaan wajah bahasa sekolah. Oke, penghargaan wajah bahasa sekolah. Ini kira-kira artinya apa ya? Nah, ini dulu. Ini nih. Jadi kalau menurut kamu sendiri nih, Sol, sebelum Kak Ari akan menjawab ya, atau menurut pendapat Kak Ari, menurut kamu penghargaan wajah bahasa sekolah ini apa? Itu menurut aku sesuatu yang menampilkan bahasa dari penyampainya gitu nggak? Bener juga, itu salah satu. Tapi kalau salah misalnya, duanya? Salah duanya adalah salah duanya adalah cara kita menyampaikan dengan positif. Oke. Cara kita penyampaiannya bagaimana bisa dimengerti dengan orang banyak. Betul. Karena di Indonesia ini kan kamu tahu sendiri dong, bahwasanya bahasa itu banyak. Hampir di setiap daerah ini memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia, nggak mungkin ketika kita ada di ruang publik seperti bandara, di sekolah dan lain sebagainya, matur suwun ge, nggak semua orang tahu dengan bahasa daerah tersebut. Pastinya yang dikeluarkan ada atau digunakan adalah bahasa Indonesia. Betul. Dan kemudian ini berarti bukan cuma tentang bahasa lisan ya? Iya. Ternyata bahasa tulisan juga berarti. Benar sekali. Wow, berarti bahasan kita hari ini berarti cukup luas juga ya? Iya, benar sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nih di suatu daerah ingin melestarikan bahasa daerahnya juga bisa. Seperti halnya di Jambi ada bahasa Melayu. Di atasnya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di bawahnya menggunakan bahasa Arab Melayu. Oke, nah kita akan belajar itu berarti di sini hari ini, Arya. Iya. Aku sudah sedikit mendapat gambaran pemirsa dan aku harap pemirsa juga seperti itu. Nah, benar sekali kata Solina. Nah, Solina, biasanya kita kan kalau setiap episodenya selalu menghadirkan yang namanya bintang tamu. Betul. Perkenalkan ada siapa aja hari ini? Yang pertama ada Ibu Leni Sulastri, penyuluh bahasa Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu boleh menyapa dulu dong untuk pemirsa JEK TV ada di rumah. Ya, hari ini saya dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Leni Sulastri, ingin
berbincang ya tentang Oke. penghargaan wajah bahasa sekolah di Provinsi Jambi. Oke, baiklah. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti dapat menjadikan sesuatu yang positif juga untuk pemirsanya ya, Bu Iya, ya. betul. Ya, selamat datang di Rumah Bahasa, Ibu anggap seperti rumah sendiri. Perdana ya, Bu ya. Perdana ya. Semoga betah ya, Bu. Iya. Selalu mampir lagi kemari. Nah, untuk selanjutnya ada Bapak Sarwono, peneliti bahasa Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Pak Sarwono, lama tak berjumpa. Iya. Terakhir ketemu kapan, Sal? Terakhir ketemu waktu aku kuliah semester 6. Waktu itu kami berangkat ke Tanjung Pinang bersama-sama. Pak Sarwono ini salah satu pembina debat bahasa kala itu ya, Pak ya. Dan kamu adalah peserta? Iya. Mewakili Jambi? Oh, alumni. Dan saya sakit gigi ya. Bagaimana, Pak? Saya sakit gigi ya waktu Iya, itu. sakit gigi waktu itu Pak Sarwono. Jadi kebanyakan diam aja gitu. Tapi hari itu yang paling berkesan dari Pak Sarwono adalah semua kebutuhan daripada kontestan dipenuhin sama Pak Sarwono sampai kita ke Tanjung Pinang sana. Tepuk tangan dong buat Pak Tepuk Sarwono. tangan dong. Saya tepuk tangan ini nggak gratis ya. Kapan ajak saya juga ya, Pak. Bagaimana, Pak? Banyak kendala Solina waktu itu, Pak? Ya, waktu Banyak itu. minta nggak, Pak? Ya seperti itulah. Merepotkan ya, tapi prestasinya sangat luar biasa, Pak ya. Oke, baiklah kalau gitu untuk Pak Sarwono juga kita ucapkan selamat datang di Rumah Bahasa. Mungkin Bapak sedikit boleh menyapa pemirsa kita yang ada di rumah. Ya selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Sore ini silakan saksikan di Cek TV yang akan mengupas atau berbincang tentang penghargaan wajah bahasa sekolah. Iya, benar sekali. Enak ya dengar suara bapaknya ya, lembut. Tapi Pak Sarwono ini punya ciri khas loh, Ari. Apa? Kalau dia satu kata aja itu berarti menceritakan satu paragraf. Memang dia ngomongnya sedikit, tapi menceritakan satu paragraf, satu katanya dia. Jadi kita setiap bapak ini bercerita, kita langsung berpikir gitu Iya, ya. Ini apalah, gitu ini aja. maksudnya apa gitu ya. Gitu, kita langsung ngerti. Oke, baiklah kalau gitu Selina dan juga pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dan akan langsung mengupas seperti apakah Penghargaan wajah bahasa sekolah. betul sekali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Ini ada Ari Giordani dan Solina Lumantoruan. dan kita berdua masih ada di Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Nah, kalau tadi ada berdua, di sini sekarang tambah satu lagi. Benar Tentunya sekali. untuk mendukung tema kita hari ini ya, Ari. Ya. Boleh Ari perkenalkan siapakah ibu yang cantik ini? Nah, ini adalah ini yang dikatakan dengan sesuai dengan tema kita, yaitu penghargaan wajah bahasa sekolah. Dan ini merupakan salah satu perwakilan sekolah yang ada di Kota Jambi ini, Sol. Oke, jadi kita mengundang dari perwakilan sekolah juga. Benar sekali. Dia agar bahasa atau juga tema kita hari ini benar-benar nyampai ke pemirsa. Oke. Dan ini dia ada Ibu Rian Novasari. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Ibu ini merupakan kepala SMP Ibtidaiyah Nurul Ilmi IT ya. Iya, oke. Kalau tidak salah ya, Ari, Ah. aku dengar tahun 2020 sekolah ini mewakili Provinsi Jambi dalam penghargaan wajah bahasa sekolah di tingkat nasional. Wow, keren. Wow. Itu benar, Ibu? Itu kira-kira Bawa saksi 2 orang, tidak terbantahkan lagi kalau saksinya udah 2 orang. kalau udah saksi 2 orang nggak tunggu penghuni lagi dong. Ya. Oke, Bu, mungkin Ibu boleh menyapa pemirsa Jack TV atau juga menyapa adik-adik yang bersekolah di situ dan juga masyarakat Jambi. Ya, Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jambi, wabil khusus teman-teman di SMP Nurul Ilmi Jambi dan Yayasan. Senang sekali kita bisa berada di sini. Mudah-mudahan kehadiran SMP Nurul Ilmi 1 Jambi bisa menginspirasi masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oke, baik. Ibu terima kasih banyak udah mampir ke Rumah Bahasa. Semoga mendapatkan kesan yang baik ya nantinya ya. Amin. Oke, nah Solina, dengan 3 narasumber yang sudah kita hadirkan pastinya ada beberapa pertanyaan dong yang akan kita lontarkan atau Betul. kita berikan kepada masing-masing
narasumber. Dan kali ini kita akan memberikan pertanyaan dengan narasumber yang paling ganteng dulu dong. Di antara cewek-cewek cantik yang ada di sini ya. Pak Sarwono. Senyum Pak Sarwononya. Iya dong. Dia bilang siapa lagi yang ganteng kalau bukan gue. Baik, Pak Sarwono, ini sesuai dengan tema nih Pak. Penghargaan wajah bahasa sekolah. Sebenarnya apa sih tujuan dengan adanya gelar penghargaan? Iya. Wajah bahasa ini. Gelar wajah bahasa terutama di tingkat sekolah. Baiklah Mbak Solena dan Mas Hadi. Jadi penghargaan wajah bahasa sekolah ini, ya, seperti yang kita ketahui bahwa mungkin ini sesuatu yang baru, ya, atau baru dikenalkan ke masyarakat. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tujuan pemberian penghargaan ini yang sebenarnya yang pertama itu kan memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang sudah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama di lingkungan sekolah. Baik. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu paling tidak kita meningkatkan sikap positif kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Ya, terutama bagi lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu kita dengan adanya penghargaan ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan tertib berbahasa, terutama di ruang publik di lingkungan sekolah. Itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya, tentang salah satunya ada tentang bahasa tadi. Nah, itu kira-kira tujuan utama kita di dalam memberikan penghargaan bahasa sekolah tadi. Oke, jadi ini intinya apresiasi. Iya. Apresiasi dari kantor bahasa provinsi terhadap sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di ruang lingkup sekolah Betul. tersebut. So. Iya, dan tadi di garis bawahi nggak boleh ngomong ya kalau bahasa lisan ya Ibu ya. Itu ditandai dengan tertib bahasa itu tadi yang disebut Pak gitu. Sarwono itu ya. Nah selanjutnya Pak, bagaimana kemudian strategi atau upaya yang dilakukan kantor bahasa Provinsi Jambi dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Ya, jadi kalau untuk strategi atau upaya yang sudah dilakukan, kita kan di daerah ini kan pelaksana unit ya, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi ada 30 balai kantor di seluruh Indonesia itu sudah melaksanakan apa yang disebut dengan penghargaan wajah bahasa sekolah ini. Jadi upaya atau strategi yang sudah dilaksanakan itu yang pertama sebagaimana program dari pusat juga kita melakukan pemantauan pengendalian penggunaan bahasa. Itu kantor bahasa Provinsi Jambi itu sudah melaksanakan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi ini. Jadi pemantauan yang kita laksanakan itu ya kita mengambil penggunaan bahasa di ruang publik, bisa itu di lembaga pemerintah, kemudian di lembaga swasta dan lembaga pendidikan yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, setelah adanya pemantauan itu kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Jadi kita berikan keterangan kepada peserta yang terlibat, baik itu dari lembaga pemerintah, swasta maupun sekolah, itu tentang pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia atau bahasa negara tadi di lingkungan kerja masing-masing di lembaga pemerintah, swasta maupun sekolah. Setelah ada sosialisasi dan penyuluhan, kemudian baru kami yang ketiga itu adalah aksi perubahan. Jadi di Provinsi Jambi ini kami sudah melakukan aksi perubahan, ya. Maksudnya dari papan-papan nama yang masih menggunakan bahasa asing, itu kita sudah ubah menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat di SMA Negeri 5. Itu dulu kan papan nama yang besar itu kan dulu Welcomo. Ya. Welcomo. Ya. Nah, kemudian kita ubah agar menggunakan bahasa Indonesia itu selamat datang di kampus SMA Negeri 5 Kota Jambi. Kemudian juga kami melakukan perubahan juga di SMA 1, Bu ya. SMA Negeri 1 Kota Jambi. Itu dulu di papan di gerbang mau masuk gedung itu ada tulisan menggunakan bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggrisnya itu di atas itu kalau tidak salah artinya Anda memasuki area dilarang merokok situ. Tapi besar bahasa Inggrisnya dulu itu. Nah, kemudian kami ubah
menggunakan bahasa Indonesia yang di atasnya dengan ukuran huruf yang berbeda. Jadi bahasa Indonesia itu lebih besar. Jadi kami ganti dengan Anda memasuki area pendidikan. Gitu. Nah, tetap bahasa Inggrisnya tetap kita pakai, tapi di bawahnya dengan tulisan lebih kecil. Lebih kecil. Itu ada pengutamaan. Kemudian yang di swasta juga kami ada, di situ ada toko talenta. Toko talenta itu juga kami ubah, jadi kita tertibkan penggunaannya dengan menggunakan bahasa Indonesia semua gitu. Itu kalau sekarang kita lihat dia ada toko talenta itu sudah kita bisa lihat di situ dengan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang perubahan fotonya tidak bisa kita tayangkan. Jadi itu. Jadi kemudian yang keempat baru memberikan strateginya memberikan apresiasi atau evaluasi Evaluasi itu kan bisa berupa pemberian penghargaan, kemudian juga mungkin kalau di tempat-tempat lain yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang bahasa itu memberikan sanksi atau mungkin teguran itu kalau dari pemerintah. Jadi kita itu saat ini yang kita gunakan ada evaluasi yang berupa penghargaan tadi, yang bersifat positif tadi penghargaan. Jadi yang sudah tertib menggunakan bahasa Indonesia itu kita berikan penghargaan, di antara yang di sekolah tadi, sekolah terutama di sekolah. Kemudian itu ya, jadi ada 4 strategi yang sudah kita laksanakan, dari mulai pemantauan, sosialisasi atau penyuluhan, kemudian aksi perubahan, kemudian yang ketiga itu evaluasi yang berupa penghargaan yang kita berikan. Ya. Inilah penghargaan yang diberikan tadi kepada SMP berapa tadi Hari? SMP IT Islam Terpadu. Islam Terpadu. Iya. Tadi aku bacanya tahu nggak apa Bu? SMP IT. Aku nggak tertib nih menggunakan bahasa Indonesia nih. Oke. Nah, jadi banyak sekali ternyata cara-cara dari kantor bahasa nih Sol. Bagaimana caranya untuk mensosialisasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Betul. Oke, baik. Nah, ini kita beralih ke Nurul Ilmi dulu nih. Saya penasaran sekali nih Bu, Ibu Ria, bahwasannya bagaimana ceritanya bisa Nurul Ilmi mewakili Provinsi Jambi dalam penghargaan wajah bahasa sekolah di tingkat nasional. Boleh sedikit diceritain buat agar bisa menjadi motivasi ya untuk kita dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Pertanyaannya berat banget ya. Bagaimanapun juga semua ini pasti sudah ketentuan Allah ya. Iya. Kita berupaya, begitu kita tahu ada kegiatan seperti ini, kita sangat support sekali ya, mendukung sekali. Kemudian kita selama ini sebenarnya kita sudah melakukan itu. Nah, hanya mungkin belum optimal gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui ada informasi seperti ini ya kita melakukan pembenahan seperti itu. Nah, dan juga dari kantor bahasa juga sosialisasi juga gitu ya kepada kita. Dan ya kita juga nggak nyangka gitu ya, dari Provinsi Jambi itu ada 5 ya kalau nggak salah ya, dari 5 itu kita masuk gitu kan, kita masuk dari kementerian itu, Masya Allah ini bener nggak sih? Ya ternyata bener. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebelumnya sudah diterapkan tetapi tidak maksimal atau tidak optimal. Nah, setelah adanya informasi ini baru dimaksimalkan lagi nih Sol. Dan ternyata tiada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Kalimat seperti itu. Yang mau kita jadi optimis nih, insya Allah bisa. Ya. Iya. Berarti waktu itu ada pembinaan tersendiri nggak dari kantor bahasa untuk SMP IT Islam Terpadu ini? Iya. Jadi kalau di awal sih memang kita sudah melakukan itu ya, sudah kita terapkan seperti itu. Jadi kalau pembinaan secara khusus karena ini kan ajangnya lomba gitu, ada beberapa sekolah mengikuti, jadi ya harus ada netralitas dari kantor bahasa gitu. Namun ketika kita sudah sampai ternyata masuk ke nasional, tentu kita butuh masukan nih, gitu kan? Dari yang sudah ada, kira-kira apa lagi ya yang perlu kita perbaiki seperti itu. Jadi ya tahapan demi tahapan kita coba melihat browsing juga nih gitu kan, dari yang sudah ada ini apa ya yang masih kurang yang harus kita perbaiki gitu. Wow, keren loh SMP ini. Dulu SMP ini tempatnya di dekat rumah aku, Ari. Oh iya? Iya. Jadi tempatnya tuh pagi banget, jam 6 udah pada rame gitu. Kalau sekolah-sekolah lain mungkin belum begitu rame di jam itu, anak-anak ini begitu tertib
datangnya cepet gitu loh kalau di SMP IT ini? Karena yang saya tahu Nurul Ilmi ini memiliki kegiatan-kegiatan itu luar biasa ya memang. Jadi Full kalau dari banget pagi ya. itu emang udah ada kegiatannya Ibu ya. Dan itu hampir tiap hari. Dan mereka itu sangat tertib sekali ketika pagi mungkin ada yang namanya sholat 2 jamaah. Itu juga ada. Oke. Ah, Apakah kamu SMP di situ? enggak, jadi waktu itu saya pernah ada syuting Road to School gitu. Oke. Dan salah satunya mengunjungi ke Nurul Ilmi dan rapih sekali anak-anaknya itu menggunakan baju yang sangat sopan, begitu juga untuk tenaga pendidiknya. Baik. Nah, kalau hari ini memang sudah keliling sekolah-sekolah di seluruh dunia, Ibu. Iya Bu, saya MC nomor 1 di Jambi. MC nomor 1 di Jambi. Iya. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan untuk Ibu Leni di sini. Iya. Apa yang kemudian menjadi objek penghargaan wajah bahasa ini? Iya. Untuk penghargaan wajah bahasa ini sama dengan bila kami mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa daerah, penggunaan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga. Jadi ada 7 yang kami fokuskan. Iya. Yang pertama adalah tulisan nama lembaga dan nama gedung. Nah, itu jadi yang terpampang jelas di depan gedung. Ya. Nah, di sana kan ada 2 ya. Biasanya untuk sekolah ini ada 2. Ya, satu yang terbuat dari batu, yang permanen, dan satu lagi yang terbuat dari plat. Biasanya itu. Sayang ya tidak bisa kita tampilkan yang lain. Tidak apa. Kemudian objek yang kedua adalah sarana umum. Nah, sarana umum namanya juga sarana umum, berarti semua yang hadir atau semua pengunjung yang tamu yang datang ke lokasi tersebut, ke lingkungan sekolah tersebut bisa mengakses ya, bisa memakai menggunakan sarana umum tadi. Contohnya sarana umum itu ada kantin, ada toilet, ya, ada musala, ada masjid, ada kantin dan banyak lagi lainnya. Kemudian objek yang ketiga adalah tulisan nama pertemuan. Nah, nama pertemuan ini bisa aula. Oh iya ada. Oke. Nah, Nanti kita akan tampilkan gambarnya. oh boleh. Ini. Nah, jadi boleh saya bantu ya, Oh, Ibu, silahkan. agar pemirsa Mulai juga dari bisa sini. melihat. Nah, ini salah satunya. Ini nama lembaga, ya. Bisa nanti di. Nah, ini dia. Tinggal di. Ini kami menyebutnya nama gedung. Oke. Oke. Nah, kemudian ini contoh. Oh, ini belum ya. Ini masih nama gedung-gedung, nama gedung dan nama. Ya terus. Gedung dan Bisa lanjut. Nah, ini lembaga. ya Nurul Iya, Ilmi, lanjut. ya. Ini nama lembaga. Ini nama. lembaga. Ini nama gedungnya. Iya. Nah, ini kita sudah masuk ke sarana umum. Nah, jadi sekalian kita juga kriteria ya, kriteria penulisan, kriteria penilaian. Jadi ada 3 kriteria untuk menilai foto-foto yang kami peroleh dari masing-masing peserta. Yang pertama adalah fisik kebahasaan. Iya. Nah, dari fisik kebahasaan ini kita lihat ada posisi, ada posisi, yang kedua ada ukuran huruf dan warna huruf. Nah, untuk posisinya ini sudah tepat ya karena menggunakan bahasa Indonesia. Hanya ini kurang di yang poin yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan ini kurang. Mengapa? Karena menggunakan kata yang tidak baku. Oke. Di sana ada tulisan musola. Yang betul adalah musala. Oh, gitu. Nah, ya banyak lagi nanti contoh-contohnya. Ya, ada musola. Kemudian sarana umum tadi. Ini. Ya, nah ini yang benar. Oh, ini benar, musala. Iya. Kemudian lanjut. Nah ini juga sarana umum karena parkir motor itu siapa saja bisa menggunakan area ini. Nah, ini Masjid Nurul Ilmi sudah tepat ya. Ya. Nah, ini namanya aula. Jadi ruang pertemuan. Nah, ini kita sudah tepat ya penggunaan. Nah, ini yang tidak tepatnya untuk dari segi kaidah kebahasaan. Ya, bukan dari fisik kebahasaan karena lebih mengutamakan bahasa aslinya. Tertibnya Yang ya, harusnya Ibu di ya. atas. Iya, ya, bahasa harusnya Indonesia. ruang guru dulu, Baru di bawahnya adalah bahasa tulisan Arabnya. Arabnya. Iya, benar. Iya, Jadi kita tidak melarang adanya tulisan Arab. Gitu. betul, karena ada moto ya, moto dari Badan Bahasa yaitu Tridatra
Iya. Kebahasaan. Nanti usulin apa tuh? Di sini kemarin sama papa. Iya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. asing. Nah, Iya, kalau sekali. ini jadi dibalik, ya Iya, kan? iya, Jadi iya, iya. utamakan bahasa asing. Gatratri jadinya. Kalau Kebalik, dibalik. iya. Jadi kalau bisa bahasa Indonesianya dulu ya. Untuk ukuran hurufnya pas lah ya, karena ukurannya lebih besar ruang gurunya. Nah, ini sudah tepat ya. Ini juga sudah tepat. Ini kantor ini untuk tadi ya, karena tidak mungkin ya sekolah ini tidak memiliki ruang guru, jadi pakai kantor boleh ya, kami terima. Kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Nah, ini sudah kita masuk ke objek 4 namanya, yaitu produk barang dan jasa. Oke. Ya, jadi produk barang dan jasa ini sesuatu yang dihasilkan oleh lingkungan sekolah tersebut. Bisa tadi ya produk kantin kejujuran, karena ini biasanya kalau kantin kejujuran tidak yang mengawasi itu kan tidak ada, biasanya sekolah ya, dari pihak sekolah, bukan dari pribadi yang mengisi kantin. Jadi berbeda antara kantin dan kantin kejujuran. Oh, berbeda. Iya, Jadi bukan kalau maksudnya kan kejujuran ini ngambil sendiri, bayar sendiri. bayar sendiri, Kalau iya. ada kembalian dia ambil sendiri kembali. Iya, jadi disediakan khusus tempatnya untuk menyimpan uang. Berbeda dengan kantin. Kalau kantin itu kita masukkan ke objek 2, yaitu sarana umum. Nah, karena kan di sana ada penjualnya ya. Kalau kantin kejujuran tadi masuk dalam objek barang dan jasa. Barang dan jasa, ya, produk barang dan jasa. Nah, selain itu juga ada lorong literasi, ada pojok literasi, ya kan. Kalau yang saya lihat dari Nurul Ilmi itu ada tumbler ya, apa bahasa Indonesia yang botol minum ya. Nah, itu ada produk Nurul Ilmi, kemudian ada pena ya Ibu. Nah, kemudian yang lainnya ada koperasi sekolah, itu termasuk produk barang dan jasa. Nah, untuk yang kelima, objek yang kelima adalah nama jabatan. Nah, nama jabatan boleh diisi oleh kepala sekolah, mungkin ada TU ya, tata usaha, ada bendahara, ada pokoknya yang di lingkungan sekolah, wakil ya, wakil kepala sekolah dan sebagainya. Nah, itu. Wakil kepala sekolah, Iya. ruang kepala sekolah. Ini ibunya. Saya udah kemudian, ini untuk nomor 6, objek nomor 6 yaitu rambu, ya, penunjuk arah atau rambu. Nah, kita lihat di sana ada anak panahnya, ya, untuk menandakan parkir mobil. Nah, ada juga yang lainnya yaitu masuk, nah seperti ini. Kenapa? Keluarnya ada nggak? Keluarnya ada, cuman kan masing-masing hanya mengirimkan satu. Nah, ini yang terakhir adalah nomor 7, objek nomor 7 yaitu spanduk atau alat informasi lainnya. Nah, ini contohnya. Baca buku, buka dunia. Iya. Ini apa ini, Bu? Ini apa Ibu? Ini tempat cuci tangan. Saat pandemi kemarin. Di situ tuh ada petunjuknya. Oh iya, biasa kan cuci tangan pakai sabun. Iya, Dia sampai baca Ini terbaru. ternyata banyak ya, Bu. Ini sampai berapa halaman? Berapa? Fotonya? Oh, Itu terakhir. berapa? Itu terakhir. Ini yang terakhir. Ya, sudah. Kalau dibahas nanti, Bu, nggak sampai besok ini. Nah, ini baru dilihat dari fisik kebahasaan dan kaidah kebahasaan. Jadi kalau ada kaidah kebahasaan itu mencakup 3 ya. Ada ejaan, berarti yang tadi itu ada yang salah, musola dengan musala. Oke. Kalau dari pilihan kata sudah tepat atau belum. Misalkan ruang aula. Nah, itu tidak tepat secara pilihan kata karena aula itu sudah menyatakan ruang. Ruang, Jadi tidak perlu lagi ada kata ruang aula. Oke. Nah, untuk strukturnya dari kaidah bahasa itu berarti ada penulisan. Penulisan itu yang menggunakan 2 struktur bahasa Indonesia dan struktur bahasa Inggris. Jadi disatukan. Nah, itu dia yang salah. Baik. Boleh saya ambil contoh? Boleh. Contohnya adalah Jack TV. Oh, salah ya, Bu. Salah ya, Bu? Tapi saya tidak diapa-apakan kan? Oke. Nggak apa-apa. Karena Jack TV itu menggunakan 2 struktur bahasa Indonesia dan struktur asing. Kalau di Indonesia kan, kalau kita mau membenarkan ya harusnya Jack TV, bukan TV Jack. Oh. Televisi
Jack. Jack. Oke. Gitu. Iya. Berarti kita nggak tertib ya? TV dulu ya. Iya, TV-nya dulu. Nah, sebetulnya betul TVRI. Ya kan, Televisi Republik Indonesia. Itu dari gitu. segi strukturnya. TV Jack. Balik lagi nih. Nggak enak ya? TV Jack. Ya, itu mungkin jangka waktunya panjang ya. Sekali karena itu sudah berbadan hukum ya. Betul Nah, sekali. Berarti harus ubah lagi kalau mau jadi TV Jack. TV Jack, iya. Bu, ini terakhir sebelum kita mau iklan ya Bu ya. Iya, iya. Apa yang sudah dicapai nih dari kegiatan penghargaan wajah bahasa sekolah nih Bu sejauh ini Bu? Nah, untuk hasil yang dicapai karena ini kan baru ya, seperti tadi Pak Sarwono. Ini tahun pertama. Tahun kedua. Oh, udah tahun kedua. Iya, jadi tahun pertama itu tahun 2019. Kami juga menyelenggarakan untuk tingkat provinsi. Yang pertama adalah maaf saya ke belakang. Iya. Yang pertama sangat persiapannya Persiapan luar dong. biasa. Iya. Main-main ke rumah bahasa ya Bu. Bawa kepean. Yang pertama kami menyebutnya tidak pemenang, Baik. tetapi peserta terbaik. Karena semua yang menjadi peserta adalah pasti sudah pemenang. Baik. Karena mereka ada niat untuk ke arah perubahan yang bagus lah untuk Bijaksana mengutamakan. sekali Bu Leni. Kita menyebutnya benar. dengan peserta terbaik. Ya, untuk peserta terbaik pertama tahun 2019 itu adalah SMP Negeri 1 Sarolangun, yang kedua SMP Negeri 19 Kota Jambi, Ya. yang ketiga SMP Negeri 8 Kota Jambi, yang keempat SMP Negeri 9 Kota Jambi, dan yang kelima SMP Negeri 7 Kota Jambi. Oke. Nah, dari peserta terbaik Itu tingkat ya, 30. 30. Oh, itu kan yang 5 terbaik ini. Nah, Debat pula. kemudian dari 5 terbaik ini kami ikut sertakan untuk tingkat nasional. Nah, alhamdulillah prestasinya itu Jambi masuk ke 15 besar untuk tingkat nasional, menyisikan 135 sekolah. Iya, dari seluruh Indonesia. Namun belum beruntung. Ya, nah Tapi itu itu udah dia. luar 15 besar itu udah beruntung. Iya, kita sudah bangga ya dengan Betul. masuknya Jambi ke 15 besar 15 besar. tersebut. Nah, untuk tahun 2020 ini, nah kami juga mengadakan penghargaan wajah bahasa ini di tingkat provinsi lagi, yaitu yang pertama peserta peserta terbaik yang pertama SMP IT Nurul Ilmi, yang kedua SMP Negeri 7 Muaro Jambi, yang ketiga SMP Negeri 17 Kota Jambi, yang keempat Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Batanghari, dan yang kelima SMP Negeri 3 Batanghari. Nah, dari kelima ini kami ikut sertakan lagi ke tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita masuk lagi Bu ya, masuk ke 10 besar. 10 Masuk 10 besar, tidak lagi 14 besar. Jadi pertanyaan hari ini Bu, untuk sekolah yang sebelumnya pernah mengikuti apakah di tahun Diperbolehkan ikut lagi? Tidak lagi. Soalnya tidak ada lagi daftar nama terbaik ya itu di tahun ini. Iya. Jadi yang sudah itu biar yang lainnya ikut merasakan. Betul. Nah, jadi dari yang semoga ya tahun ini ya perwakilan Provinsi Jambi yang diwakili oleh SMP IT Nurul Ilmi bisa masuk ke 6 besar untuk tingkat nasional. Wow. Ya, kita berdoa saja dan berharap. Tapi kalau saya Bu, mungkin karena ini adalah salah satu manusia serakah kali Bu ya. Jadi saya berharap Nurul Ilmi ini juara 1 gitu ya. Bisa nambahkan. Tanggung deh kalau Bisa 6 ya. nambahkan. Oh boleh Pak, silakan. Jadi kalau tahun 2019 itu kita kan baru sekolah negeri. Oh iya. Ya, jadi sekolah negeri, jadi SMP atau MTS negeri. Nah untuk 2020 ini kita perluas lagi menjadi SMP negeri dan swasta. SMP MTS negeri dan SMP MTS swasta. Oke. Jadi ini sedang dalam proses Bu ya sebenarnya ya untuk penghargaan ini ya. Iya. Jadi belum selesai. Belum, sekarang karena lagi digodok lah. Nah, jadi waktu yang tadi tayangan video tersebut, itu saat tim penilai dari Jakarta mengadakan verifikasi faktual istilahnya untuk mencocokkan betul atau tidak gambar yang dikirim dengan
yang ada di lapangan. Nah, ternyata alhamdulillah semuanya sama. Dan selain itu, selain yang 10 objek tadi, ditambah 20 objek lainnya. Jadi semua tulisan yang ada di lingkungan SMP IT Nurul Ilmi juga difoto. Nah, semoga Bayang saya bagaimana beban dari Ibu Lia ya. Ini bagaimana caranya? Tapi baik ini gimana Sal? Selain penjelasan dari Ibu Leni, tau nggak? Aku jadi mikirin, tahun 2000 Ibu Leni pasti jadi cewek incaran. Aku kayak gitu loh Bagaimana mikirnya. begitu? Suaranya keren gitu kan, penuturannya bagus. Aku mikirnya gitu, tahun 2000 Ibu Leni pasti dikejar-kejar sama cowok-cowok, betul nggak Bu? aduh, saya sudah punya buntut. 2000 Bu. Dulu ketika masih Oh, 2000. Iya. Aduh, 2000 sama dulu. Siapa ya? Berapa orang yang tidak saya? Tahun 2000. Oke, ini sangat menarik sekali pembahasannya pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dan juga akan berbincang lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, salam literasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di depan layar kaca. Anda pastinya di Jack TV, bukan TV Jack. TV Jack. TV Jack di program Pesona Bahasa, salam literasi. Iya, ini saya katakan TV Jack gitu ya. Kerja di mana kamu? TV TV Jack. Oke, nah setelah kita udah berbincang-bincang nih mengenai penghargaan tersebut nih Sol. Jadi saya penasaran juga nih dengan Nurul Ilmi. Nurul Ilmi. Untuk Ibu Rian nih Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu terkait penghargaan wajah bahasa Indonesia atau bahasa sekolah ini? Ya, kami dari pihak sekolah sangat senang sekali ya, dan kami sangat mendukung kegiatan penghargaan wajah bahasa sekolah. Karena ini tentu seperti yang pernah disampaikan beliau tadi ya, bahwa tujuannya adalah untuk mengapresiasi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Dan bahkan penghargaan ini juga bukan skalanya provinsi saja gitu ya, sampai ke tingkat pusat gitu. Benar. Artinya badan bahasa di bawah Kemendikbud ini juga cukup memberikan perhatian khusus gitu ya terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kami dari pihak sekolah sangat senang dan harapannya mudah-mudahan Jambi bisa mewakili ya Bu. Amin. Ini udah masuk 10 besar loh Bu. Iya. Bagaimana perasaannya? Pengennya sih nomor 1. Tetap aja pengennya nomor 1. Kalau Ibu Leni sebelumnya 6 jadilah. Kayak pasrah-pasrah gitu. Kita tuh harus optimis. Oke. Ayo angkat deh. Ayo angkat dia. Ayo angkat. Oke, selanjutnya aku mau tanya sama Pak Sarwono. Boleh. Tapi Pak Sarwono nggak sakit gigi kan? Pertanyaannya Aman ya, Pak, sekali ya? lagi aman ya? Aman. Sudah dicabut giginya. Udah dicabut ternyata udah dicabut. Astaga, horor banget. Oke, Pak Sarwono, bagaimana kemudian kondisi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di lingkungan SMP IT Nurul Ilmi pada khususnya dan di sekolah lain pada umumnya? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah kondisi kebahasaan yang ini secara umum ini ya, kondisi kebahasaan terutama di kalangan generasi muda atau kalangan milenial lah. Kalau kita lihat bahwa terutama di sekolah-sekolah, kalau kita ingat pada tahun-tahun yang dulu itu kan kita mengenal ada sekolah berstandar internasional. Iya, ada. Itu kan mereka gencar menggunakan semuanya menggunakan bahasa yang alhamdulillah jadi sekarang tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi yang disebut dengan sekolah standar internasional itu. Jadi semua sekolah kan sudah disamakan. Nah, jadi penggunaan bahasa yang bagi generasi muda itu terutama di sekolah-sekolah itu mungkin masih belum bisa berpindah dari apa yang sudah biasa digunakan sehingga mereka masih merasa bahwa bahasa asing itu masih menjadi primadona atau masih menjadi sesuatu yang dianggap lebih keren dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sekolah-sekolah, kalau kita lihat saat ini ya, kalau sudah dari hasil pemantauan kita itu ada yang
sekolah-sekolah itu masih menggunakan bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya dulu kan, baru bahasa Indonesianya. Itu bahkan di daerah-daerah juga seperti pantauan-pantauan kita tentang lembaga-lembaga pendidikan itu ada yang bahasa asingnya dulu baru bahasa Indonesianya, atau bahkan semua buku yang ada di sana itu menggunakan bahasa Inggris misalnya kan, ada bahasa asing kan, menggunakan bahasa asing. Izin kita angkat dulu penelpon. Ini tanpa kita informasikan mungkin karena udah pemirsa udah mengerti. Nggak tahan lagi ya. Iya, nggak tahan lagi ada yang ditanyain nih suratnya. Oke, baik, kita akan angkat teleponnya. Halo, Pesona Bahasa. Halo, Pesona Bahasa. Halo. Halo. Ya, Oke. sepertinya ada masalah. Mungkin dari sedikit Panglima dengan ini. Ada apa dengan Panglima? Siapa tahu kan. gitu. Oke, boleh dilanjutin lagi, Pak. Saya lanjutkan, jadi tadi Oh, halo. Ada apa ternyata, Pak? Iya. Halo. Salam literasi, dengan siapa di mana? Di Mendalo. Oh, di Mendalo, bukan Panglima, so. Oke, baik. Okta, Okta, di Mendalo. pertanyaannya buat siapa? Itu ada pemberitahuan kepada pemerintah kota bahwa himbauan itu kan tidak pakai hak himbauan. Oke. Yang wali kota itu kan tidak diminta datang si wali ke wali kota. Apakah ada pemberitahuan kepada pemerintah kota bahwa itu kata-katanya salah? Oke. Terima kasih Okta dari Mendalo. Pertanyaan yang sangat bagus. Suaranya lesu sekali Lesu ya. banget. Makan dulu ya sayangnya. Lesu. Itu kenapa ya kalau dari wali kota? Kan himbauan, Kan himbauan bukan himbauan. Iya. Apakah ada himbauannya dari kantor Tapi bahasa? di balik suaranya yang seperti itu pertanyaannya bagus loh. Bagus pertanyaannya, cuman orangnya nggak semangat kenapa? Okta? Nanti bisa catat nomor telepon ke Ari, kita Oke. cerita ya. Ada Nah, ruang kira-kira yang mau konsultasi. menjawab siapa ini, Sob? Boleh sweet, Ibu? Oh, ayo siapa? Iya boleh. Oke. Terima kasih Okta dari ya, Mendalo. dari Mendalo. Nah, untuk penggunaan yang kata tidak baku ya memang masih banyak digunakan. Contohnya saja ada kata antri dan antre. Oh iya, benar. Iya, yang betul kan antre, bukannya antri. Apotek dengan apotik. Nah, himbauan dan imbauan. Nah, itu sebetulnya untuk pembuat tulisan, apalagi ini yang dipampang di ruang publik, sebaiknya kami menyarankan dari kantor bahasa untuk menggunakan, ada dua biasanya yang kami pakai sebagai pedoman, yaitu yang pertama adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kami singkat dengan PUEBI. Ya, itu baru 2016 menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, itu kalau di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa itu ya PUEBI, di sana dituliskan ada kaidah tentang penggunaan tanda baca, penggunaan terjemahan ya. Kemudian ada yang huruf cetak tebal. Nah, kalau yang kedua adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain yang dicetak, juga kami menyediakan untuk daring. Jadi semua bisa mengunduh untuk mengunduh dari KBBI tadi. Panikan ya ibunya. Untuk mengunduhnya. Jadi sebetulnya ini bagaimana ya caranya? Karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tidak ada sanksinya. Nah, itu yang memberatkan kami untuk menegur pun kayaknya susah. Iya, kecuali memang sudah ada sanksinya, kami bisa itu sebagai pedoman sebagai dasar kami untuk mengubah lah seperti itu. Untuk wali kota pun kan salah. Sebetulnya harusnya dipisah. Tidak digabung. Iya, tapi yang beredar ya wali kota itu digabung penulisannya. Termasuk yang ada di depan itu, iya nggak sih Ari? Yang di kantor wali kota penulisannya wali kota nyambung nggak itu? Bu? Iya. Kira-kira ada tindakan nggak nanti dari kantor bahasa untuk pemerintah kota ini? Sebetulnya kami sudah bekerja sama juga ya untuk waktu penulisan Taman Jomblo
Oke. Nah, itu kami juga sudah melakukan negosiasi lah, diskusi. Kemudian ada yang di perempatan Gelutung, Garden Jambi City of Garden. Nah, Jambi City Garden itu, ya, yang pas lampu merah itu, kan sayang. Harusnya Taman Kota Jambi, betul. itu. Tapi, nah kami waktu tim verifikasi datang ke Jambi melihat itu, dia langsung komentar, loh, bukannya Jambi sudah mendapat adibahasa? Nah, jadi iya kan, waktu adibahasa 2018 ya. Nah, itu Jambi mendapat penghargaan adibahasa sebagai kota sedang. Nah, jadi maksudnya kota sedang ini penggunaannya kan ada kota besar yang dimenangkan oleh Jawa Timur, kemudian Jambi sebagai kota besarnya, dan kota kecilnya kalau nggak salah Sulawesi Barat atau Gorontalo, saya lupa. Nah itu, jadi sebetulnya memang beban itu yang adibahasa kalau kita tidak menerapkannya dalam penggunaan di ruang publik. Tetapi apa daya, untuk mengubah itu susah ya. Betul sekali. Begitu juga dengan bandara kan, tidak lagi menggunakan bandara, tapi airport ya. Padahal waktu dulunya sebelum yang sekarang dibangun itu sudah betul Bandar Udara Sultan Taha. Tapi begitu ada ya peningkatan mutu lah, akhirnya malah jadi salah. Nah itu jadi memang sangat disayangkan untuk penulisan spanduk ya, seperti Okta tadi katakan itu sebaiknya memang harusnya imbauan, bukan himbauan. Nambah. Iya, bagaimana? Nambahkan ya. Jadi sebenarnya dari kantor bahasa itu sudah sering juga memberikan semacam selebaran ataupun himbauan-himbauan yang berupa tulisan seperti misalnya tulisan yang yang menyatakan hari ulang tahun seperti itu kan. Misalnya HUT Jambi ke berapa. Kan itu sudah mengalami kesalahan kan, harusnya HUT ke berapa Kota Jambi misalnya. Itu sebenarnya sudah ada panduan-panduan dari pedoman dari Badan Bahasa sudah maksudnya disebarkan di berbagai penjuru lah. Jadi itu saja yang hanya sebatas itu yang bisa kita laksanakan kan. Kemudian juga tentang di Provinsi Jambi kami sudah mengadakan pemantauan, pengawasan dan pemantauan itu sudah kita diskusikan juga dengan instansi-instansi tentang bagaimana menggunakan sebuah kata yang baku dan tidak baku, itu juga sudah kami sampaikan seperti itu. Cuma kan kita sebagai lembaga yang tadi yang dikatakan oleh Mbak Lendri bahwa undang-undang itu kan tidak ada sanksinya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita akan tahun kemarin ya 2019 kita sudah bertemu dengan beberapa pejabat-pejabat seperti DPR, kemudian dari akademisi itu sudah mengadakan naskah akademik untuk pembuatan peraturan daerah tentang pengutamaan bahasa ini. Oke, baiklah, intinya nih Okta, yang dulu tim dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi sudah melakukan semaksimal mungkin. Yang terbaik juga ya. Tapi ada kendalanya tadi seperti yang dikatakan Ibu Leni tadi, di undang-undang itu tidak ada menyatakan sanksinya. Betul sekali. Yaudah kalau gitu kita break dulu, kita istirahat sejenak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Ada di Pesona Bahasa Salam Literasi. Aku liatin kamera terus gitu ya. Pastinya masih bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Nah, Solina, kita berada di segmen terakhir. Dan pasti di segmen terakhir ini kita akan bertanya tentang harapan. Betul. Ya. Harapan aku? Harapan kamu pasti pengen dinikahin untuk tahun ini gitu. Sudah paham. Gimana sih? Belum. Jangan lupa undang-undang. Oh iya, Pak Sarwono. Kasih seperangkat isi kamar. Nah, terakhir itu Ibu Ria nih, terkait dengan tema kita penghargaan wajah bahasa sekolah. Harapan Ibu untuk program ini ke depannya seperti apa? Ya, kami berharap mudah-mudahan
tahun depan ya akan ada lagi nih sekolah-sekolah dari Jambi yang tampil di tingkat nasional gitu ya. Dan kami juga berharap dari SMP ITN Nurul Ilmi 1 Jambi bisa menjadi sekolah rujukan dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Dan kita juga sebagai tindak lanjut kita ya, kita siap untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti itu. Karena sekolah merupakan lembaga yang sangat strategis ya untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik gitu. Dan sasaran kita adalah para siswa nih gitu kan, karena masa kini kita lihat lah ya, zaman milenial kayak gini ya, siswa-siswa kita lebih nyaman menggunakan bahasa-bahasa asing. Jadi kita kembalikanlah bagaimana pejuang-pejuang dulu tanggal 28 nanti ini ya, ya sudah mengikrarkan diri gitu kan bahwa bahasa kita ini bahasa Indonesia. Jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bunyinya ada di Sumpah Pemuda. Iya, betul. Untuk selanjutnya, untuk harapan dari Ibu Leni sendiri. Oh iya, untuk kedepannya semoga penghargaan wajah bahasa sekolah ini tidak hanya untuk tingkat SMP saja, tetapi juga di tingkat SMA. Nah, kemudian juga meluas ke lembaga pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum. Ya, kenapa tidak diterapkan dari PAUD kali ya? PAUD, TK, SD itu kenapa, Bu? Oh, kalau mulai dari PAUD, SD dan PAUD, TK dan SD itu belum ya, mereka belum paham mungkin ya, karena kalau PAUD dan TK itu biasanya mereka masih menggunakan bahasa daerah. Kalau di tahu kan apabila dididik dari usia sedini mungkin mereka akan menerapkan sampai dengan kedepannya. Ya, mana begitu. tahu bisa menjadi PR. Bisa pertimbangan ya. Kata Bu Leni, Kan lucu nih ketika anak-anak PAUD, Mama apakah Mama udah mengantuk? Sepertinya perutnya udah lapar, ini Mama gitu ya, menggunakan bahasa yang Pak. Oke. Oke, sedikit Pak, untuk Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau kita sih apa istilahnya itu untuk kedepannya, marilah kita utamakan bahasa Indonesia. Ya. Apalagi di negeri sendiri, siapa lagi kalau bukan kita, sehingga bahasa Indonesia nanti akan menjadi jati diri bangsa kita. Seperti yang sudah kita dengungkan, seperti tadi Trigatra tadi, utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi semuanya itu mari kita laksanakan, tetapi yang lebih utama itu adalah bahasa Indonesia, apalagi di negeri kita sendiri. Itu aja harapannya. Baiklah, dan tentunya harapan untuk Provinsi Jambi juga tentunya bahwa menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik itu wajah kita. Itulah sebabnya makanya dinamakan hari ini wajah bahasa. Seperti itu, apa yang dilihat dari seseorang di awal adalah wajahnya. Jadi kalau di ruang publik kita sudah menggunakan bahasa tertibnya salah seperti itu bisa menggambarkan seluruh rumah kita tentunya ya. Iya benar sekali. Walaupun ya sejauh ini yang saya tahu bahwasannya kantor bahasa tidak melarang bahasa asing ada, tetapi dahului bahasa Indonesia. Iya, dan harus tertib itu intinya. Betul sekali. Ya, kalau gitu pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan Pesona Bahasa yang pastinya tayang 2 kali satu minggu. Oke, setiap hari Senin dan Kamis pukul 15.30. Hanya di TV Jack. Inspirasi kita. Akhirnya saya Ari Giordani. Saya Salna Lumantorwan. Bertiga juga kita berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi.